Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika jarak jauh. Kali ini kita akan membahas soal latihan ulangan tentang bilangan berpangkat dan bentuk baku. Silahkan kalian simak penjelasan. Kita akan membahas soal latihan untuk nomor 1, A pangkat 5. Di sini berarti bukan mencari nilai dari A pangkat 5, tapi arti dari A pangkat 5. Kita tahu bahwa bilangan berpangkat itu artinya perkalian berulang sebanyak pangkatnya. Apa yang diulang? Yaitu bilangan pokoknya. Sehingga karena di sini bilangan pokoknya A, maka yang diulang adalah A dan diulang sebanyak 5 kali. Berarti A kali A kali A kali A kali A. Jadi jawabannya adalah yang B. Ya. Nah, soal berikutnya nomor 2. Negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5. Di sini pengulangan bilangan yang sama. Berarti bilangan pokoknya adalah negatif 5. Kemudian diulangnya sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Berarti negatif 5 pangkat 4. Nah, hati-hati, jawabannya bukan negatif 5 pangkat 4. Ini berbeda ya. Yang dipangkatkan 4 adalah 5. Jadi bilangan pokoknya adalah 5. Kalau yang ini karena pakai tanda kurung berarti bilangan pokoknya adalah negatif 5. Kita lanjut. 2/3 bilangan pecahan dipangkatkan 4. Nah, karena di sini kalau lihat dari pilihan gandanya berarti kita menentukan nilai dari 2/3 dipangkatkan 4. Nah, ini masing-masing pembilang dan penyebutnya dipangkatkan 4. Nah, berapa sih 2 pangkat 4? Kalau kalian belum tahu jawabannya, kalian uraikan menjadi artinya, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini sebanyak 4 kali. Dibagi 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali. Nah, ini jawabannya berarti 16/81. Ini jawabannya. Ya. Kita lanjutkan nomor 4. 5 ditambah 3 dikali 2 pangkat 4, mencari nilainya berarti kita kerjakan dulu yang 2 pangkat 4-nya ya. Kalau kita tulis lagi, nah yang kita kerjakan adalah yang 2 pangkat 4-nya dulu. Jadi kita sudah tahu yaitu hasilnya adalah 16. Nah, jadi ini 5 ditambah berapa? 3 kali 16 adalah 48. Maka 5 ditambah 48 adalah 53. Ini jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan. Sekarang nomor 5. Pernyataan di bawah ini yang benar yang mana? Apa pernyataan? I1, I2 atau I3. Bentuk di atas yang sesuai dengan A pangkat 4 dipangkatkan 3 adalah, kalau kita melihat dari arti dari A pangkat 4 dipangkatkan 3, berarti perkalian berulang diulang sebanyak 3 kali dari bilangan pokoknya adalah A pangkat 4. Berarti A pangkat 4 dikali A pangkat 4 dikali A pangkat 4. Tuh ya. Nah, ini adalah yang mana? Yang pernyataan yang nomor 1. Nah, berarti betul nomor 1. Nah, kalau lihat dari sifat operasi dari bilangan berpangkat dipangkatkan atau pangkat dari bilangan berpangkat, maka pangkatnya dikalikan. Jadi 4 kali 3. Gitu ya. Jadi hasilnya adalah A pangkat 12. Jawabannya adalah yang A pangkat 12 yang pernyataan nomor 3. Nah, lantas kalau ini berapa sih? Nah, ini adalah bilangan perkalian dari 2 bilangan berpangkat, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan, yaitu 4 ditambah 3. Jadi dia adalah A pangkat 7. Nah, jadi yang betul adalah I1 dan I3. Jawabannya adalah yang C. Lanjut. Nomor 6. Nilai dari negatif 2 pangkat 2 dikali negatif 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Nah, kita lihat ya, ini beda yang tadi. Kalau ini
karena yang di dalam kurung ada negatif 2, maka yang dipangkatkan 3 adalah negatif 2, bilangan pokoknya negatif 2. Kalau negatif 2 pangkat 2 artinya yang dipangkatkan 2 hanya 2. Jadi ini jawabannya adalah negatif 2 pangkat 2 adalah 4 dikali di sini boleh langsung pakai sifat dulu ya, yang ini ya. Pakai sifat berarti dia pangkatnya dikalikan. 3 dikalikan 2 yaitu 6. Itu ya. Jadi negatif 4 dikali negatif 2 pangkat 6. Artinya apa? Negatif 2 kali 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 negatif 2 sebanyak 6 kali. Ini hasilnya adalah 64. Nah, jadi negatif 4 kali negatif 4 dikali 64 adalah negatif 256. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor berikutnya, sederhanakan 3M 3M pangkat 3 dikalikan MN dipangkatkan 4. Nah, ini juga sama, yang dipangkatkan 3 hanya M, 3-nya tidak. Sedangkan ini dipangkatkan 4 adalah M dan N karena pakai tanda kurung. Kita sederhanakan, maka dia menjadi 3M pangkat 3, ini tetap ya, dikali, nah ini bilangan berpangkat dari 2 perkalian bilangan, maka menjadi perkalian perpangkatan bilangan tersebut ya. Maka dia menjadi M pangkat 4, N pangkat 4 gitu ya. Nah, ini yang sama mana yang bilangan pokoknya sama, yaitu yang M kan. Maka karena M pangkat 3 dikali M pangkat 4, bilangan pokoknya sudah sama, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan. Maka dia menjadi 3M. Nah, ini tinggal dijumlahkan, 3 tambah 4, dia menjadi 7. N pangkat 4. Nah, jangan ditambahkan lagi dengan 4 yang ini ya, karena bilangan pokoknya berbeda. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Jawabannya yang C. Nah, berikutnya, jika 3X dipangkatkan X sama 81, maka nilai X adalah, nah disitu kan 3X dipangkatkan X, bilangan berpangkat dipangkatkan X, maka pangkatnya tinggal dikalikan sehingga menjadi 3X kuadrat. Ini kita jadi 3 pangkat X kuadrat ini sama dengan 81. Si 81 kita ubah menjadi basis 8, bilangan pangkat basis 8. Jadi 81 dibagi 3, 27 dibagi 3 dapat 9, bagi 3 dapat 3, 3 bagi 3 dapat 1. Nah, ini ada 4 angka 3-nya. Maka 3 pangkat X kuadrat sama dengan 3 pangkat 4. Dari mana? 4-nya dari sini ya, dari yang tadi angka 3-nya ada 4. Karena basis sudah sama, maka kita tinggal hitung, maka pangkatnya akan sama, X kuadrat sama dengan 4. Nah, sekarang kalau X kuadrat sama dengan 4, maka X-nya berapa? X-nya adalah 2, itu akar dari 4. Nah, jadi jawabannya adalah yang A. Nah, jawabannya adalah yang A. Ya, selanjutnya kita akan mencari nilai N, ini sama kayak tadi ya. Nah, ini adalah pembagian S kuadrat dibagi S pangkat 4 dikali dengan S pangkat 9 dibagi S pangkat 3. Jadi kombinasi antara campuran ya, antara perkalian dan pembagian. Kita ingat karena basisnya sudah sama, bilangan pokoknya sudah sama, maka kalau perkalian pangkatnya dijumlah, kalau dibagi pangkatnya dikurang. Maka ini menjadi S pangkat 2 ditambah 9 gitu ya, per S pangkat 4 ditambah 3. Nah, ini adalah sama dengan S pangkat N. Jadi dia menjadi S, tadi ini 2 ditambah 9, 11 ya, 11 per S pangkat 4 tambah 3, 7 sama dengan S pangkat N. Jadi karena sekarang ini menjadi pembagian, maka pangkatnya tinggal dikurangi. Jadi S pangkat 11 kurangi 7
sama dengan S pangkat N, atau S pangkat 11 kurangi 7 adalah 4 ya, sama dengan S pangkat N. Nah, karena bilangan pokoknya sudah sama, maka N sama dengan 4 ya. Maka dari sini kita simpulkan bahwa N sama dengan 4. Tadi jawabannya yang D. Nah, sekarang ini hasil dari negatif 4 pangkat 0 ditambah negatif 3 tambah 0 ditambah. Nah, ini semuanya pangkatnya 0. Kita tahu bahwa semua bilangan kalau dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Nah, ini berarti ini hasilnya 1 tambah 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 1 sama dengan ada berapa ini? Ada 8 ya, maka sama dengan 8. Nah, ini jawabannya. Ya. Kita lanjut. Nah, ini berapa nilai dari 1/5 pangkat negatif 2? Nah, kalau kita mencari nilai dari bilangan negatif, pangkat negatif itu kan tidak bisa. Maka kita ubah dulu pangkat negatifnya menjadi pangkat positif. Jadi, kalau negatifnya ada di bawah gitu ya, sebagai penyebut, maka kita, supaya menjadi positif, jadi dia sama dengan 5 pangkat 2. Berapa 5 pangkat 2? 5 kali 5, 25. Nah, jawabannya. Nomor 13, sederhanakan akar dari 27. Nah, menyederhanakan itu berarti kita ubah 27 itu menjadi perkalian bilangan dua bilangan yang salah satunya adalah bilangan kuadrat. Yaitu 27 adalah 9 dikalikan 3, gitu kan? Kita uraikan, dia menjadi akar 9 dikali akar 3. Akar 9 adalah akar 3, akar 3 ya akar 3. Jadi jawabannya yang pertama ini ya, yang paling atas 3 akar 3. Lanjut nomor berikutnya. Nah, sekarang ini penjumlahan. Kalau penjumlahan kita lihat bilangan bentuk akarnya, si bentuk akarnya harus sama. Nah, ini bentuk akarnya udah sama-sama akar 2. Berarti kita tinggal jumlahkan saja. 3 ditambah 5, kan? Akar 2. Hasilnya 8 akar 2. Nah, ini. Tuh. Ikan dulu, sederhanakan, samakan, jadi 3 akar 5 udah samakan, udah sederhana, berarti 5 kali 4, 20 itu ya, dikurangi 80 itu berarti 5 kali 16. Nah, berarti ini 7 akar 5 ditambah 3 akar 4 dikali akar 5 dikurangi akar 16 dikali akar 5. 7 akar 5 ditambah 3 kali akar 4 adalah 2 akar 5 dikurangi akar 16 adalah 4 akar 5. Ini 7 akar 5 ditambah 3 kali 2 6 ya, 6 akar 5. Kemudian dikurangi 4 akar 5. Nah, ini bilangan pokoknya udah sama, tinggal dijumlahkan. 7 tambah 6 kurangi 4 gitu ya. Akar 5. Nah, berapa hasilnya? 7 tambah 6 kurangi 4 adalah 9 akar 5. Jadi jawabannya yang ini, yang di tengah. Selanjutnya, notasi ilmiah dari bilangan 2.500.000. Nah, kita ingat bahwa notasi ilmiah itu bentuknya adalah A dikali 10 pangkat N. Nah, syaratnya A-nya itu adalah lebih dari 1 kurang dari 10. Nah, kalau kita ambil ini adalah 25, berarti kan lebih dari 10. Berarti ini salah. Berarti yang kita ambil adalah 2,5. Ya. Jadi bentuk notasi ilmiahnya adalah 2,5 dikali 10 pangkat berapa? Karena lebih dari 1 ya, 2.500.000 itu, maka pangkatnya pasti positif. Positif berapa? Ini kan hasilnya tidak ada desimalnya. Desimalnya jadi di sini. Nah, desimalnya kan jadi di belakang angka 2.
Nah, dari angka 2 sampai ke sini ada berapa angka? Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 2,5 pangkat 6. Mana yang A ya jawabannya? Ya. Selanjutnya, nilai dari 3,7 dikali 10 pangkat 7 dikali 5,2 dikali 10 pangkat negatif 3 pastinya dalam notasi ilmiah. Ya, ini kita komutatifkan 10 pangkat 7 dikali 5,2 jadi 3,7 dikali 5,2 gitu ya, dikali 10 pangkat 7 dikali 10 pangkat negatif 3. 3,7 kali 5,2 adalah 19,24 dikali, nah ini kan udah perkalian, berarti bilang paunya udah sama 10, pangkatnya tinggal dijumlahkan saja. 7 dikurangi 3 yaitu 4 ya. Nah, apakah ini sudah bilangan sesuai dengan aturan notasi ilmiah? Belum, ini 19, berarti lebih dari 10. Harus dibuat menjadi 1, tuh ya. Nah, 1,924 supaya menjadi 19,24 berarti dia kan dikalikan 10 ya. Gitu kan? Nah, yang satu lagi ini kalikan 10 pangkat 4 dari yang atas. Tuh, ini perkalian kan, berarti pangkatnya tinggal dijumlahkan. Jadi 1,924 dikali 10 pangkat 5. Jadi bentuk biasa dari 4,05 kali 10 pangkat negatif 5 kita tulis 405 gitu ya. Nah, karena pangkatnya negatif ya, yang ini negatif, maka geser dari komanya itu kan hasilnya di sini ya. Nah, gitu. Geser berapa ke kiri? Harus 5 angka. Ini baru 1. Terus 2, 3, 4, 5. Nah, baru simpan tanda 0. Koma. Nah, jadi jawabannya adalah 0,000405. Jawabannya adalah yang B. Tuh, ya. Sekarang nomor 19. Urutkan yang benar bilangan berikut ini dari yang terbesar ke yang terkecil. Ya, coba di sini. Ada 0,89. Ini udah bentuk biasa. 5,2 dikali 10 pangkat 3. Bentuk biasanya gimana? Berarti 5 geser ke kanan ya dari tanda koma sebanyak 3 angka. 1, 2, 3. Nah, sekarang yang 0,98 kali 10 pangkat 4. Nah, ini juga pangkatnya positif, berarti geser ke kanan. Jadi 1, 2, 3, 4. Ngitung 1, 2 itu dari di belakang tanda koma ya. Nah, jadi kan urutan yang pertama apa? Yang ini kan? Ini yang ke-1, ini urutan yang kedua, ini urutan yang ketiga. Jadi jawabannya adalah yang D. Ya, sekarang bentuk baku dari 0,000123. Ya, ini berarti harus 1, ya, 1,23 gitu kan, supaya sesuai dengan notasi ilmiah aturan dikali 10 pangkat. Nah, ini kan 0, kurang dari 1 berarti pangkatnya pasti negatif. Nah, negatif berapa? Lihat dari jadi 1, di sini kan komanya ya. Nah, dari sini sampai sini ada berapa angka? 1, 2, 3, 4. Negatif 4. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, demikianlah penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.